Hai, perkenalkan nama saya Nining Sariningsi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas contoh gaya kepemimpinan pada perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang berkembang di bidang teknologi yang telah memiliki 500 karyawan lebih di seluruh dunia. Kepala perusahaannya adalah Bapak A yang telah memimpin sejak 10 terakhir pendirian perusahaan. Selama kepemimpinannya, perusahaan berkembang secara signifikan dan telah menjadi pusat dari industri teknologi ini. Namun, beberapa terakhir ini, karyawan memiliki masalah yaitu kurang termotivasi dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah diteliti dan melakukan survei eksternal, telah ditemukan masalah pada gaya kepemimpinan Bapak A. Setelah diamati, ternyata gaya kepemimpinan Bapak A ini adalah otoriter. Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang tidak memusatkan kekuasaan pada diri sendiri tanpa rasa tanggung jawab kepada orang-orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena Bapak A ini adalah pemimpin yang otoriter, biasanya tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan dan mengontrol semua kebijakan dan prosedur di tempat kerja. Itu sebabnya Bapak A jarang memberikan umpan balik positif atau memberikan penghargaan kepada karyawannya, dan kepemimpinan ini cenderung menindas atau menghukum karyawan yang tidak patuh atau tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu, dengan kepemimpinan Bapak A yang otoriter, karyawan tidak akan termotivasi, sehingga dibutuhkan pelatihan atau program yang cocok untuk mengubah kepemimpinan gaya Bapak A. Program pelatihan kepemimpinan yang cocok untuk gaya kepemimpinan Bapak A adalah program pelatihan dengan gaya kepemimpinan otoritatif. Gaya kepemimpinan otoritatif berbeda dengan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini adalah gaya yang berlaku seperti mentor yang mau membimbing dan mengarahkan bawahan untuk mencapai kepemimpinannya. Gaya ini lebih fleksibel dan mendukung inisiatif dari bawahan. Beberapa kelebihan dari gaya otoritatif adalah: 1. Meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan loyalitas dari bawahan. 2. Mendorong kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah yang lebih baik. Ketiga, membangun hubungan yang lebih baik antara kepala perusahaan dan bawahannya berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Keempat, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi yang dinamis. Kelima, meningkatkan kinerja dan produktivitas tim secara keseluruhan. Setelah adanya program pelatihan kepemimpinan, selanjutnya adalah implementasi. Proses implementasi program pelatihan kepemimpinan ini menggandeng tim HR dan dapat meliputi langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi kebutuhan organisasi. Tim HR perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap tuntutan pekerjaan, strategi bisnis, dan tujuan organisasi untuk menentukan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan. Kedua, tentukan tujuan dan sasaran program. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tim HR perlu menetapkan tujuan dan sasaran program pelatihan. Ketiga, pilih metode dan pendekatan pelatihan. Tim HR perlu memilih metode dan pendekatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peserta. 4. Implementasikan program dengan baik. Setelah merancang program, tim HR perlu memastikan implementasi yang baik. Hal ini meliputi pengaturan jadwal pelatihan yang sesuai, memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, dan komunikasi efektif di antara para peserta. Setelah melakukan implementasi, selanjutnya adalah proses evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan metode Kirkpatrick, yaitu metode evaluasi yang paling populer dan banyak digunakan dalam bidang pelatihan. Model Kirkpatrick mencakup 4 level. Level 1, reaction. Level ini mengukur sejauh mana peserta pelatihan merasa puas, tertarik, dan terlibat dalam program pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, atau observasi yang diberikan kepada peserta setelah melakukan program pelatihan kepemimpinan ini. Level 2 yaitu learning. Level ini mengukur sejauh mana peserta pelatihan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diberikan atau diajarkan sesuai materi.
Hal ini dapat dilakukan dengan tes, kuis, atau tugas yang diberikan kepada peserta sebelum mengikuti program pelatihan kepemimpinan. Level 3 yaitu behavior. Level ini mengukur sejauh mana peserta pelatihan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diajarkan di dalam program pelatihan ke dalam situasi kerja nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, atau survei yang diberikan kepada atasan. Level 4 adalah result. Level ini mengukur sejauh mana program pelatihan memberikan dampak positif terhadap hasil organisasi, seperti peningkatan produktivitas, kualitas, dan profitabilitas atau kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data kualitatif atau kuantitatif yang dikumpulkan dari sumber internal atau eksternal sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan kepemimpinan ini. Sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.